Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan, yaitu Bapak Dr. Andi Renata Adiyudono, STMSC. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari tugas terkait, yaitu implementasi GIS dalam analisis spasial penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Jadi untuk anggotanya yaitu yang pertama ada Soraya Fadilah dengan NIM 114230015. Dan untuk yang kedua saya sendiri Davar Nandia Firman Utama dengan NIM 114230041. Kemudian yang ketiga ada Aditya Lukman Asyari dengan NIM 114230118. Kemudian ada Afif Wahyudaya dengan NIM 114230151. Kemudian ada Hanif Usama Amastia dengan NIM 114230165. Oke, selanjutnya latar belakangnya yaitu demam berdarah dengue secara harfiah adalah salah satu penyakit yang menular yang menjadi masalah kesehatan Oh, yang sering kejadian luar biasa atau KLB yang proses penyebaran penyakitnya ini begitu cepat dan menimbulkan kematian. Nah, insiden dengue atau DBD ini telah meningkat drastis di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir, dengan jumlah kasus yang dilaporkan ke WHO meningkat dari 505.430 kasus pada tahun 2000 menjadi 14,6 juta pada tahun 2024. Lalu jumlah kasus DBD di Indonesia itu tercatat sebanyak 143,266 pada tahun 2022 dengan jumlah kematian mencapai 1,237 orang. Hal ini menunjukkan jumlah kasus maupun kematian dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 73,518 kasus dengan 705 kasus kematian. Nah, pada Provinsi Daerah Yogyakarta atau DIY, jumlah kasus demam berdarah dengue ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, itu angka insiden atau IRDBD tercatat sebesar 53,81 per 100 ribu. Penduduk dengan case fatality rate sebesar 0,83%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka insidensi beberapa provinsi lain dan sedikit di bawah rata-rata nasional. Lalu adapun tujuannya, yaitu yang pertama menerapkan pemodelan spasial dengan menggunakan ArcGIS untuk menghitung dan memetakan pola penyebaran penyakit DBD di wilayah Yogyakarta. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap persebaran kasus DBD berdasarkan analisis spasial. Lalu untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana pemodelan spasial menggunakan ArcGIS dapat digunakan untuk menghitung dan memetakan pola penyebaran penyakit DBD berdarah dengue atau pada wilayah Yogyakarta. Yang kedua yaitu faktor lingkungan apa saja yang berkontribusi terhadap persebaran kasus DBD di wilayah Yogyakarta berdasarkan hasil analisis spasial. Selanjutnya tinjauan pustaka. Ya. Penelitian terdahulu menurut penelitian IWRP YASA dan kawan-kawan dalam Sistem Informasi Geografi atau SIG, pemetaan penyakit kronis dan demam berdarah di Kecamatan Baturiti tersedia peta distribusi kasus, grafik jumlah penderita, laporan terkait data penduduk, tenaga kesehatan, dan aktivitas monitoring. Melalui platform berbasis web ini, pengguna dapat memantau persebaran masyarakat yang terjangkit penyakit kronis maupun demam berdarah pada setiap desa yang berada dalam wilayah kerja Puskesmas 1 Baturiti. Implementasi dari GIS yang akan digunakan dan ditentukan menggunakan peralatan GPS dan perangkat lunak berupa ArcGIS yang digunakan untuk proses pemetaan lokasi kejadian penyakit yang didasarkan pada adanya lokasi kejadian demam berdarah menggunakan Garmin GPS Map 60 CSX pada wilayah
tersebut. Eh, Kemudian Global Information System atau GIS, Geographical Information System atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan melakukan analisis terhadap permukaan geografis bumi. Definisi GIS mengalami perkembangan karena bidang ini adalah ilmu dan teknologi yang relatif baru. RIN 1988 menjelaskan GIS sebagai sistem komputer untuk pengumpulan, pemeriksaan, integrasi, dan analisis data yang berhubungan dengan permukaan bumi. Selanjutnya, demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini menunjukkan gambaran klinis berupa demam, mual, malaise, anoreksia, nyeri kepala, dan mialgia atau nyeri otot, suara serak, batuk dysuria, nyeri belakang mata, pendarahan, dan leukopenia. Virus dengue terdiri dari 4 serotype yang dapat menyebabkan infeksi primer maupun sekunder. Kemudian Statistical Package for the Social Science atau SPSS. SPSS yang merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science adalah sebuah software pengolahan data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial, namun perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, penelitian kesehatan, pemerintah, penelitian pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain. Selain itu, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Kemudian korelasi antara SIG, SBD, dan penggunaan SPSS. Jadi pemanfaatan SIG dalam pemetaan kasus DBD sangatlah penting untuk mengidentifikasi sebaran penyakit geografis secara akurat dan real time. Misalnya menurut Saputra dan kawan-kawan pada tahun 2024, mengembangkan SIG berbasis website yang efektif dalam memonitor dan mengendalikan penyebaran DBD di wilayah Puskesmas Wanasari. Sistem ini memudahkan visualisasi konsentrasi kasus DBD, memungkinkan penentuan daerah rawan, sehingga dapat meningkatkan respon cepat dan koordinasi pengendalian penyakit. Selain itu, menurut Handayani pada tahun 2021 menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian di Makassar, di mana dilakukan dengan menggabungkan SIG dan analisis statistik, menggunakan SPSS menunjukkan adanya hubungan signifikan antara faktor iklim, seperti suhu udara, kelembapan, dan curah hujan dengan kejadian DBD. Menggarisbawahi pentingnya kombinasi analisis spasial dan statistik dalam memahami dinamika penyakit. SPSS digunakan secara luas untuk analisis data kuantitatif, epidemiologi DBD, termasuk uji korelasi dan regresi yang menguji hubungan antara berbagai faktor risiko dengan kejadian DBD. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama, aplikasi Sistem Informasi Geografi atau GIS berperan penting dalam menganalisis hubungan spasial antara faktor lingkungan dan penyebaran penyakit. Salah satu variabel ekologis yang berpengaruh ialah jenis tanah karena mempengaruhi kondisi drainase, kelembapan, pH, dan kandungan bahan organik yang menentukan kelangsungan hidup vektor penyakit. Misalnya tanah aluvial dengan retensi air tinggi cenderung mendukung perkembangan larva nyamuk atau telur parasit. Sedangkan tanah kambisol atau podozolik dengan drainase baik menurunkan potensi tersebut. Contoh penelitian yang serupa yaitu berdasarkan Solihah dan Afriansa 2023 pada Pulau Ambon menggunakan kombinasi remote sensing dan GIS untuk mengkaji dinamik populasi soil
estimated Helmholtz atau STH pada berbagai satuan lahan. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis tanah aluvial memiliki tingkat populasi telur dan larva STH yang lebih tinggi dibandingkan jenis tanah lainnya. Karena kelembapan tanah dan drainase yang buruk mendukung kelangsungan hidup patogen tersebut. Selanjutnya ada Alemu et al. 2013 dalam pemetaan resiko visceral leishmaniasis di Ethiopia, di mana jenis tanah bersama dengan suhu permukaan tanah menjadi prediktor signifikan dalam menentukan pola penyebaran penyakit. Selanjutnya, variabel yang digunakan yang pertama yaitu wilayah pemakaman dapat dianalisis untuk melihat dominasi area pemakaman sebagai lokasi potensial perkembangan nyamuk karena kondisi drainasenya yang buruk. Selanjutnya, daerah rawa dan hutan mempresentasikan area dengan vegetasi lebat dan kelembapan tinggi, habitat alami vektor penyakit. Yang ketiga, permukiman dan tepi sungai. Dapat dianalisis berdasarkan jarak ke sungai, dipengaruhi oleh debit limpasan dan kondisi drainase. Selanjutnya ada tahap analisis GIS. Yang pertama, pengumpulan dan georeferensi data spasial berupa jenis tanah, lahan, curah hujan, dan distribusi kasus penyakit. Selanjutnya ada analisis tumpang susun overlay atau bisa disebut overlay antara layer untuk menentukan arah beresiko tinggi atau area yang beresiko tinggi. Yang terakhir yaitu hasil akhir berupa peta potensi risiko penyakit secara spasial dan kuantitatif sebagai dasar mitigasi kesehatan masyarakat. Nah, ini merupakan skema overlaying data peta penyebaran DBD, yaitu kasus penyebaran DBD berupa data yang digunakan yaitu jumlah kasus per wilayah, data waktu kejadian, dan lokasi koordinasi kasus. Selanjutnya ada pengumpulan data penunjang, yaitu data jenis tanah, data penggunaan lahan, data kepadatan penduduk, dan peta administrasi wilayah. Selanjutnya ada proses data spasial, di mana dilakukan digitasi peta analog, georeferensi, penyematan sistem koordinat, dan penyuntingan layar. Selanjutnya ada pengolahan data di ArcGIS, yaitu dapat dilakukan dengan overlay layar, kasus dengan lahan. Selanjutnya ada analisis spasial. Yang terakhir ada pembuatan peta tematik DBD. Selanjutnya dapat dilakukan dengan ekstraksi data atribut berupa nilai atribut tiap wilayah dan output tabular. Dapat berupa DBF atau CSF. Selanjutnya ada analisis statistika dengan SPS atau selanjutnya itu uji korelasi person atau Spearman. Selanjutnya ada regresi linear atau berganda. Yang terakhir ada analisis signifikansi. Terakhir itu ada pembuatan peta risiko DBD dan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai peta jenis tanah. Pada daerah yang telah diteliti yaitu tanah berupa grumusol memiliki tekstur liat berat dengan banyak pori kecil dan sedikit makropori, sehingga saat basah, pori-porinya tertutup dan permeabilitasnya menjadi rendah. Akibatnya, air sulit meresap dan menghasilkan limpasan permukaan tinggi, yang memicu genangan serta berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk penyebar DBD. Sebaliknya, tanah kambisol memiliki struktur yang lebih stabil dengan permeabilitas sedang, sehingga air hujan lebih mudah meresap dan limpasan lebih kecil. Jika dikelola dengan baik, resiko genangan pada tanah kambisol relatif lebih rendah dibandingkan grumusol. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai peta penggunaan lahan, di mana peta penggunaan di sini terdapat beberapa penggunaan lahan yaitu mulai dari permukiman, sawah, hingga semak belukar. Di mana peta penggunaan lahan di sini analisisnya digunakan yang pertama, area pemukiman padat dan juga drainase buruk cenderung memiliki risiko tinggi penyebaran dari DBD. Kemudian yang kedua adalah jenis lahan yang kedap air seperti beton dan juga aspal yang akan meningkatkan genangan air setelah hujan. Kemudian yang ketiga adalah vegetasi atau tanah terbuka yang memiliki risiko lebih rendah karena memiliki daya infiltrasi yang lebih baik dibandingkan lahan-lahan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah melalui proses overlay dengan layer lain seperti curah hujan, kepadatan penduduk, dan juga data kasus DPD dapat diidentifikasi
zona kerentanan spasialnya. Kemudian dan yang terakhir, hasil analisis overlay ini digunakan untuk menentukan prioritas wilayah, pengendalian penyakit, seperti fogging dan juga pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu ada analisis curah hujan, di mana curah hujan adalah salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah atau DBD. Di mana curah hujan yang tinggi akan menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk melakukan perkembangbiakan, terutama dalam situasi penggunaan lahan yang dikelola dengan buruk, yang akan mengakibatkan genangan air. Selama musim hujan, rata-rata curah hujan di daerah studi adalah 463 mm di wilayah tersebut, sehingga angka ini akan memungkinkan untuk meningkatkan jumlah lokasi berkembang biak nyamuk menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 silam. Hubungan antara curah hujan dan juga kasus DBD dapat dianalisis menggunakan korelasi dan juga regresi pada perangkat lunak statistik SPSS. Yang selanjutnya, analisis ini akan menggambarkan pola spasial distribusi DBD dan dapat meningkatkan fokus pada perencanaan strategi pengendalian untuk penyakit ini di area dengan risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah analisis debit limpasan, di mana debit limpasan adalah air hujan yang tidak terserap di bawah permukaan dan juga mengalir pada permukaan tanah setelah hujan jatuh atau setelah proses hidrologi itu berlangsung. Kemudian debit limpasan dapat dipengaruhi oleh jenis tanah, penggunaan lahan, dan juga curah hujan dari sebuah kawasan, sehingga nilai limpasan dapat digunakan untuk menganalisis pemetaan DBD menggunakan SPSS. Selain itu juga genangan tinggi pada lahan atau cekungan dapat menyebabkan limpasan untuk membangkitkan dan memperkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti, sehingga kami menemukan bahwa korelasi dari regresi SPSS dapat membuktikan hubungan limpasan dari DBD untuk daerah genangan air limpasan mengalir tinggi dan berkadar untuk mengalirkan air hujan yang mengalir. Untuk rumus dari analisis debit limpasan adalah Q sama dengan 0,278 dikalikan C adalah sebagai koefisien limpasan, I adalah intensitas curah hujan dalam milimeter per jam, dan juga A adalah luas daerah tangkapan hujan. Baik, selanjutnya adalah analisis mengenai analisis spasial, di mana analisis spasial ini akan berfokus kepada analisis pola penyebaran penyakit demam berdarah atau DBD, di mana secara ilmiah akan menggunakan pendekatan kombinasi analisis spasial dan juga pengolahan data statistik menggunakan SPSS yang cukup signifikan. Selain itu, dalam penelitian ini, analisis hubungan faktor-faktor lingkungan yang akan mempengaruhi penyebaran DBD seperti kepadatan penduduk, curah hujan, suhu, dan juga penggunaan lahan, dan serta data-data yang disediakan juga akan mencangkup dan mengintegrasikan data non-spasial. Untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap kasus DBD, analisis statistik yang dilakukan adalah analisis korelasi, regresi, dan analisis varians menggunakan SPSS. Output analisis hasil statistik selanjutnya akan disimpan dalam file save file dan divisualisasikan dalam bentuk peta tematik SciTech informasi geografis atau SIG yang menunjukkan penyebaran DBD pada peta dan mengklasifikasikan daerah dengan resiko DBD yang rendah, sedang hingga ke tinggi. Sehingga selanjutnya, hasil kerja yang dilakukan integrasi analisis dan pengolahan spasial ini akan menunjukkan pengendalian DBD secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada makalah kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan pemodelan spasial menggunakan ArcGIS berhasil memetakan dan menghitung pola penyebaran penyakit DBD di wilayah Yogyakarta secara komprehensif. Hasil pemetaan menunjukkan adanya konsentrasi kasus atau klaster pada wilayah permukiman padat dengan kondisi drainase yang kurang baik dan penggunaan lahan yang bersifat kedap air yang berpotensi meningkatkan risiko penyebaran DBD. Yang kedua, analisis spasial menunjukkan bahwa faktor ekologis seperti kepadatan penduduk, curah hujan, debit limpasan, jenis tanah, dan penggunaan lahan berperan besar dalam penyebaran DBD. Wilayah dengan curah hujan tinggi, drainase buruk, dan lahan tidak permeabel memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kasus. Pemodelan GIS terbukti efektif sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pengendalian DBD berbasis bukti. Kemudian, untuk saran yang dapat digunakan yaitu yang pertama, pemerintah daerah dan instansi kesehatan diharapkan memanfaatkan hasil pemetaan spasial ini sebagai dasar untuk menentukan zona prioritas intervensi seperti kegiatan fogging, pengelolaan drainase, dan kampanye pemberantasan sarang nyamuk di wilayah berisiko tinggi. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan variabel iklim jangka panjang, dinamika sosial ekonomi, dan tetap beresolusi tinggi untuk meningkatkan akurasi model spasial serta memantau pola penyebaran DBD secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.
Kemudian ini untuk referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Next, next. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata yang disebutkan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.